Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Felicia Belinda kembali hadir menemani pagi hari Anda di program Inspirasi Pagi. Pemirsa, ketika kita mendengar kata umroh, seringkali yang terbayang di benak kita adalah perjalanan ke Tanah Suci. Perjalanan ibadah melihat Ka'bah secara langsung, tawaf, sa'i, dan juga memanjatkan doa di tempat yang penuh kemuliaan. Umroh menjadi perjalanan hati dan seringkali menjadi titik balik dari kehidupan manusia. Dan bagaimana umroh ini bisa menjadi ibadah yang terus-menerus dilakukan dan bukan hanya sesaat saja? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di studio. Sudah ada Ustadz Qurtubi yang merupakan koordinator Sahabat UAS. Assalamualaikum Ustadz Qurtubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Feli. Kemudian juga ada Ustadz Fadila Sandi selaku Ustadz TV One. Assalamualaikum Ustadz Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan juga ada Mas Dendi Dwi Putra selaku praktisi logam mulia. Assalamualaikum Mas Dendi, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sebelum kita akan berbincang mengenai umroh itu sendiri, saya juga mau bertanya-tanya langsung khususnya mungkin kepada Ustadz Sandi dan juga Ustadz Qurtubi mengenai sebenarnya umroh itu tuh seperti apa sih dan juga pengalaman yang dirasakan pada saat melihat dan juga menginjakkan tanah suci di sana. Mungkin bisa dari Ustadz Sandi dulu. Ibadah umroh ini seperti yang tadi kita sampaikan ya, perjalanan ke Baitullah, Makkatul Mukarramah, tanah suci dengan rangkaian nusuknya, rangkaian ibadahnya, mulai dari kita berihram, kemudian kita tawaf, sa'i, tahallul, dan semua dilakukan dengan tertib. Tentu memiliki makna dan pelajaran tersendiri ya buat kita semuanya. Nah, makanya sejak kita berihram itu sendiri ada pengondisian bagaimana sejatinya kita itu menyadari ya hakikat hidup kita ini. Ketika kita berihram itu semua dengan berbagai latar belakang pada akhirnya memakai pakaian yang sama, pakaian ihram. Kita melepas status-status duniawi itu untuk sama-sama menghadap Rabb kita. Kemudian juga disunnahkan ketika kita menuju tempat untuk tawaf, kita bertalbiyah gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik ya. Di mana itu maknanya adalah kita memenuhi panggilanmu ya Allah. Di situ kemudian perasaan kita hanyut gitu ya. Dengan kerinduan dan juga dengan penghayatan bahwa kita ini sejatinya tengah dipanggil oleh Allah. Tengah dipanggil oleh Allah. Jadi ini miniatur kita sebelum pada akhirnya nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan pakaian yang sama, pakaian ihram yang hanya beberapa helai itu, bayangkan itu bagaikan kain kafan kita ya. Sehingga itu menjadi spiritual tersendiri ya, menjadi pengalaman yang mendalam tersendiri tentunya. Begitupun ketika tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Oke, wah, Masya Allah, memang itu sebuah panggilan hati juga ya Ustadz ya. Iya. Nah Ustadz Sandi, ini saya juga sering sekali melihat masyarakat yang melakukan perjalanan umroh ini sering sekali menangis pada saat tawaf dan juga ibadah-ibadah lainnya, rangkaian ibadah lainnya pada saat umroh. Itu bagaimana Ustadz melihatnya dan juga perasaannya pada saat itu? Kabar baiknya bahwa memang hanya hati-hati yang penuh iman lah yang bisa kemudian meneteskan air mata itu. Jadi air mata itu adalah wujud dari iman yang membuncah di hati kita. Dan ketika orang pergi ke tanah suci, khususnya melihat Baitullah, bagaimana kita tidak terharu ya. Yang selama ini kita dari seluruh penjuru dunia sholat menghadap ke arah kiblatnya Ka'bah, dan pada momen kali itu kita langsung melihat di hadapan kita. Masya Allah. Kalau dari Ustadz Qurtubi sendiri seperti apa pengalaman pada saat melihat Ka'bah secara langsung dan juga melihat banyak sekali masyarakat yang mungkin langsung menangis, terharu gitu. Apalagi mungkin dari peserta atau jemaah umroh bareng Ustadz Abdul Somad ini, Ustadz. Ya, jadi sebetulnya ketika kita bisa hadir ke Baitullah, itu kan harapan dari jutaan umat di dunia. Ya, betul. Nah, semua orang mungkin mintanya sama, berdoa sama, pengen supaya ke Baitullah gitu. Betul. Tapi ketika kemudian kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang bisa kemudian menginjakkan kaki ke Baitullah, itu kan rasa yang sangat luar biasa ya. Dia tidak identik dengan kekayaan, karena boleh jadi ada orang kaya pun belum tentu bisa menginjakkan kaki ke Baitullah gitu.
Jadi rasa itu yang mungkin muncul di hati orang yang bisa ke Baitullah itu, bahwa dari sekian jutaan orang yang berdoa pengen ke sana, dia dipilih oleh Allah untuk berkunjung melaksanakan ibadah di depan Baitullah. Jadi rasa itu yang mungkin saya rasakan ketika juga pertama ngelihat Ka'bah Baitullah itu seperti itu. Betapa bersyukur, kemudian sangat ya luar biasa takjub ya, sebuah bangunan yang itu punya nilai sejarah dari zaman ke zaman ya, dari masa-masa Nabi terdahulu. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan melihat langsung bangunan Ka'bah tadi itu. Kesan pertama yang kemudian akhirnya tak terasa air mata ini akhirnya tumpah gitu. Nah, Ustadz Qurtubi, ini mungkin pemirsa di rumah juga penasaran bagaimana pengalaman dari jemaah-jemaah dari umroh bareng Ustadz Abdul Somad yang pernah melakukan umroh bersama Ustadz Abdul Somad, itu perasaannya seperti apa? Ya, jadi sosok Tuan Guru Ustadz Abdul Somad ini kan sosok yang sampai sejauh ini alhamdulillah masih diminati para jamaahnya. Jadi berbagai macam daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri juga gitu. Cuma kemudian jamaah ini kan melihat beliau hanya dari kejauhan. Ketika tablik akbar mungkin boleh jadi dia hanya di paling ujung dari podium yang begitu tenda panggung yang begitu jauh kan begitu. Atau mungkin di televisi dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian jamaah ini diberi kesempatan untuk umroh bersama dengan Ustadz Somad, itu sangat dekat sekali ya. Bahkan kita ketika kajian di Madinah itu kita bagi menjadi dua tahap ya. Karena kalau seumpama 1.000 jamaah itu kan kapasitas kebun kurma juga sangat terbatas. Jadi dibatasi. Jadi pernah bahkan kami buat itu satu sesi itu hanya sekitar 250 jamaah ketika itu. Sehingga kita bisa buat kayak halakoh, dekat betul bisa menatap langsung dengan Ustadz Somad kan gitu. Kemudian ya waktu sangat panjang sehingga bisa ada pertanyaan yang lebih dalam lagi yang bisa disampaikan oleh jamaah. Kemudian kita kasih kesempatan. Selama ini kan jamaah kadang mohon maaf ya berebut ingin berfoto dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad ya. Sampai mencuri-curi kesempatan selfie segala macam. Di situ malah kita siapkan waktunya gitu. Jadi jamaah itu di bawah pohon korma gitu kan, dia dengan keluarga berfoto langsung tanpa harus desak-desakan gitu. Itu kan pengalaman ya jamaah yang dia rasakan, sehingga saya merasa ketika itu sangat dekat dengan Ustadz Abdul Somad dalam momen umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Itu yang sering jamaah ungkapkan ketika tergabung dalam kegiatan umroh ini. Baik Ustadz Qurtubi, nah buat pemirsa di rumah yang sudah penasaran pengen ikut rasanya gimana sih umroh bareng Ustadz Abdul Somad, nantinya umroh VVIP bersama Ustadz Abdul Somad akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026. Langsung saja daftar yang ada di layar kaca Anda, nantinya juga akan ada bonus dirham ya. Dari Mas Dendi juga nanti akan menjelaskan bagaimana bonus dirham itu, dan juga untuk umroh nanti akan didampingi oleh Ustadz Sandi. Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Inspirasi Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi pemirsa. Kami akan melanjutkan perbincangan dengan narasumber yang luar biasa mengenai umroh VVIP bareng Ustadz Abdul Somad. Nah sekarang saya mau ke Ustadz Qurtubi terlebih dahulu nih. Ustadz, mengenai umroh VVIP bersama Ustadz Abdul Somad ini, kira-kira apa yang nantinya akan diberikan kepada jemaah, keuntungan-keuntungan apa saja dibandingkan dengan umroh-umroh lainnya? Dari sisi kami ya, kaitan dengan umroh dengan Ustadz Abdul Somad untuk yang VVIP ini kan tidak semua orang bisa mendaftarkan ke kelas itu. Jadi jumlahnya tentu sangat terbatas. Nah karena jumlahnya sangat terbatas, maka peluang untuk bisa sering berinteraksi dengan Ustadz Abdul Somad itu agak lebih besar. Di antaranya sumpama nanti boleh jadi akan dapat hotelnya mungkin sama dengan hotel tempat menginapnya Ustadz Abdul Somad, sehingga ketika mau berangkat ke masjid atau balik dari masjid atau mau makan sarapan pagi ya, makan siang, itu akan sangat mudah untuk bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Sehingga di situ mungkin jamaah bisa saling menyapa, kemudian ada menanyakan sesuatu hal yang kaitan dengan agama, bisa sambil makan, berjalan, dan lain sebagainya. Atau mungkin mau berangkat ke masjidnya juga bisa berbarengan dan sebagainya. Itu mungkin diantara kelebihan dari kami selaku tim Ustadz Abdul Somad kaitan dengan paket yang secara VVIP tadi nih sangat terbatas jumlahnya.
tentu tidak semua orang bisa mendaftar di situ dan makanya sangat memungkinkan tadi untuk lebih banyak berinteraksi dengan Ustadz Abdul Somad baik di Madinah ataupun juga ketika berada di Mekah nantinya. Oke, nah Ustadz Qurtubi, itu berarti dari banyaknya jemaah VVIP gitu ya. Gimana nantinya mengatur waktu proses bertemu dengan Ustadz Abdul Somadnya, entah itu di Madinahnya atau di Mekahnya seperti apa Ustadz? Iya, sebetulnya nanti jamaah ini kan akan di-manage dengan TV1 ya, di TV1. Jadi kami mungkin akan koordinasi, seumpama Tuan Guru hari ini agendanya mungkin sedang berada di sini, segala macamnya. Nah, termasuk juga nanti ketika pelaksanaan umrohnya. Jadi kadang-kadang gini, jamaah ini yang ikut bersama dengan beliau ini kan banyak dan ramai gitu. Ketika pelaksanaan tawaf dan sa'inya serta tahallulnya gitu. Itu kadang-kadang ketika jamaahnya tidak disiplin, tidak on time, itu bisa ketinggalan gitu. Karena kan ketika kita berkumpul di pelataran Masjidil Haram, itu kan tidak bisa berlama-lama. Biasanya askar itu kalau udah ngelihat orang berkumpul tuh langsung diusir kan gitu. Nah, makanya kadang kita on time. Sama jam 10 malam kita semua berada di sini di titik ini bergerak bersama-sama. Nah, gitu. Jadi kadang itu juga sangat menentukan. Nah, mungkin kalau dengan VVIP kan ini lebih pengawasannya lebih intens ya sehingga bisa lebih tepat waktu karena tadi keterbatas jumlahnya tadi kan begitu. Kemudian tawafnya juga bisa berbarengan terus gitu. Karena kan andaikan yang tawaf bersama itu ada 500 atau 600 jamaah, jangan sampai kita masuknya ke 600, berarti posisinya paling jauh kan gitu. Nah mungkin dengan yang VVIP bisa berdampingan dekat, posisinya lebih dekat ya, bersama terus. Dan biasanya beliau memang sangat menunggu jamaah. Kalaupun tawaf selesai, mau menuju sa'inya, dibawa berbarengan lagi gitu ya. Nanti sa'i selesai, itu biasa beliau menunggu di luar, apa namanya, di luar area sa'i, kemudian ke depan pelataran Masjidil Haram untuk tahallul. Jadi beliau sendiri langsung yang mengguntingkan rambut jamaah, tentu yang laki-laki ya, karena nggak mungkin yang perempuan beliau yang mencukur. Jadi menggunting rambutnya itu langsung beliau dengan doa juga dari beliau dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah itu yang diuntungkan dari jamaah yang tadi yang sangat terbatas jumlahnya tadi. Oke, nah Ustadz Qurtubi, sekarang saya akan beralih ke Ustadz Sandi. Nah Ustadz Sandi, untuk paket VVIP itu sendiri sudah include apa saja Ustadz? Baik. Memang kita memahami bahwa setiap jamaah yang mau beribadah ini kan tentu berbeda-beda kondisinya dan kesiapannya. Dan kita alhamdulillah di TV One ya bekerja sama dengan sahabat UAS dan juga travel yang terkait ingin memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Sehingga kita menyediakan ada paket untuk yang VVIP. Di mana memang ada beberapa fasilitas yang berbeda begitu. Jadi misalnya di paket VVIP ini disediakan pesawat dengan kelas bisnis ya. Selanjutnya dengan hotel juga yang mungkin pada umumnya di bintang 3, yang VVIP ini di bintang 5 begitu. Selanjutnya juga ada kesempatan ya untuk makan malam bersama UAS begitu. Tadi dengar-dengar tadi kan sudah ada dari pesawat ya, di upgrade ke bisnis kelas, kemudian juga ada hotel. Nanti ada sesi makan malam bersama, kemudian juga hotel. Saya dengar-dengar juga ada bonus dirham, benar ya? Mungkin dari Mas Dendi bisa dijelaskan sedikit untuk bonus dirham ini? Bismillah, terima kasih Vel. Jadi untuk kesempatan ini di paket VVIP tentunya nanti akan ada bonus dirham. Dirhamnya itu mungkin nanti saya akan jelaskan lebih detail ya, tapi dirham ini tidak hanya sekedar souvenir, tapi di dalamnya tuh banyak manfaat untuk media dakwah untuk para jamaah yang mengikuti tour and travel bersama Ustadz Somad di paket VVIP ini sih. Oke, berarti tadi keuntungannya ada banyak sekali ya, ada mungkin lebih banyak waktu dengan Ustadz Abdul Somad, kemudian juga dari pesawat, bisnis kelas, kemudian juga hotel yang dekat dengan Madinah dan juga Mekah, kereta cepat. Nah mungkin yang harusnya perjalanan ditempuh dari berapa jam menjadi lebih singkat gitu ya. Dan juga tadi juga ada bonus dirham. Nah pemirsa di rumah yang ingin langsung merasakan umroh VVIP bersama Ustadz Abdul Somad bisa langsung daftar yang ada di layar kaca Anda, karena nantinya umroh ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi pemirsa. Umroh VVIP bersama Ustadz Abdul Somad nantinya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026. Dan bisa langsung daftar di layar kaca Anda informasinya untuk merasakan bagaimana pengalaman umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Kami akan lanjutkan perbincangan dengan narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di studio. Saya mungkin akan bertanya dulu kepada Ustadz Sandi. Ustadz Sandi, untuk keuntungan-keuntungan apa saja yang nantinya akan didapatkan oleh jemaah yang mengikuti umroh VVIP bersama Ustadz Abdul Somad dan juga TV One ini, Ustadz? Umroh kali ini sangat spesial, Ustadz ya. Bahkan boleh dibilang paket lengkap begitu ya, paket lengkap. Karena memang di sini TV One mengorganize kegiatan bersama sahabat UAS begitu. Memiliki berbagai keunggulan ya, mulai dari tadi penerbangannya, fasilitasnya, penginapan, termasuk rangkaian kegiatannya. Khususnya program VVIP tadi ini, di mana kita penerbangan dengan maskapai Egypt Air gitu ya. Kita akan terlebih dahulu ke Kairo, Mesir, yang untuk menambah khazanah keislaman, kemudian keimanan kita. Selanjutnya nanti baru kemudian perjalanan ke Madinah dan selanjutnya ke Makkatul Mukarramah. Oke, selain tadi ada pesawat gitu ya, menggunakan Egypt Air kelas bisnis, betul ya Ustadz ya. Kemudian ada fasilitas apa lagi Ustadz? Akses dari Madinah ke Makkah yang kalau mungkin dengan bus hampir 6-7 jam ya Ustadz ya, dengan bus. Dan bagi kelas VVIP tadi bisa dengan fasilitas kereta cepat. Oh, Masya Allah. Itu berarti kereta cepat 2 jam. Hanya 2 jam. Oke, berarti mangkas waktu lumayan besar itu ya Ustadz ya. Kita akan ke Mas Dendi terlebih dahulu. Untuk paket umroh VVIP bersama Ustadz Abdul Somad ini nantinya akan ada bonus dirham, betul ya Mas ya? Iya, betul Vel. Itu nanti gimana sistem dan juga souvenir yang akan diberikan itu seperti apa Mas? Oke, souvenir ini berbentuk 1 dirham, tapi ini tidak hanya 1 dirham. Jadi kita mengkombinasikan beberapa nilai di dalam souvenir ini. Yang pertama adalah nilai teknologi. Kita ada aplikasi e-warrant di mana nanti jamaah bisa menginstall aplikasi tersebut, dia bisa men-scan QR yang ada di dalam dirham dan itu langsung terlihat ada 2 hal. Yang pertama keaslian dari dirham yang isinya tentunya dari silver 99,95. Yang kedua adalah media dakwah sebenarnya. Di dalamnya akan ada video dari Ustadz Abdul Somad yang bisa dilihat dan diulang. Video tersebut tuh video yang kita rekam selama perjalanan umroh yang dilakukan jamaah bersama Ustadz Abdul Somad selama mereka ada di Mekah dan Madinah. Wow, berarti memang itu menyatukan teknologi dengan tadi dirham atau silver itu sendiri. Betul. Ya. Untuk silvernya itu berarti berapa gram tadi Mas? Untuk 1 dirham itu setara dengan 2,9 gram. Oke. Nilainya tersebut memang sama karena kita tahu ya sekarang ada 2 jenis logam yang memang bernilai tinggi di dunia. Ada emas dan salah satunya ada silver. Nah, hal tersebut kita kombinasikan di dalam 1 tempat dirham. Nah, jadi ada nilai investasi dan nilai teknologi di dalamnya, tapi memang secara keseluruhan ini buat kami adalah media dakwah yang paling utama. Oke, Mas Dendi sendiri tadi kalau nggak salah bawa contohnya ya Mas, mungkin bisa diperlihatkan ke pemirsa di rumah. Jadi di dalam sini tuh ada barcode nanti yang bisa di-scan sama semua jamaah, tapi tentunya melalui aplikasi e-warrant tersebut nanti akan keluar tuh, biasanya kan perlu ada sertifikasi ya. Atas silver tersebut, itu akan terekam di dalam aplikasi tersebut. Yang kedua, videonya otomatis akan pop up. Video selama Ustadz Abdul Somad memberikan kajian pada saat melakukan perjalanan umroh. Kan kita harus barcode ya Mas ya. Apakah itu nanti ada masa expire-nya gitu? Mungkin saya nanti pas saya ikut umroh terus nanti pas saya di Indonesia ternyata 5 bulan kemudian sudah hilang atau seperti Alhamdulillah tidak ada sih, Wavel. Jadi video tersebut akan terekam dan di dalam khususnya di dalam dirham ini seumur hidup sebenarnya. Oke, wah luar biasa, Masya Allah. Ini berarti memang dari Ustadz Qurtubi sendiri ini melihatnya seperti apa? Iya, ini sangat luar biasa ya. Jadi selama ini jamaah itu kadang-kadang ketika sedang mengikuti kajian dengan Ustadz Abdul Somad itu tidak semua fokusnya itu sama. Jadi ada yang memang sangat fokus, ada yang mungkin sudah terbayang kampung halaman ya, sudah teringat keluarga sehingga materi itu tidak begitu diingat oleh jamaah. Nah, dengan adanya aplikasi dari dirham nanti itu sangat membantu. Jadi jamaah ketika kemudian sampai di tanah air
di sore hari, di malam hari dia sedang istirahat, bisa diulang-ulang lagi. Oh iya, ini dulu kajian dari Ustadz Abdul Somad. Jadi dengan diulang-ulang tuh akan semakin kemudian meresap dalam hati, sehingga dia mengkombainkan antara visual dalam sebuah video dengan pengalaman. Oh ini yang dibilang sama Ustadz Somad kemarin tuh ini, gitu kan ya. Jadi dia lebih merasa jadinya gitu. Dari tadi pas Ustadz Qurtubi berbicara, ini saya juga salah fokus dengan ada syal dan juga buku yang ada di depan nih. Itu syal dan juga buku apa Ustadz? Ya, jadi setiap jamaah yang mendaftar umroh bersama Ustadz Abdul Somad, ini kita akan berikan syal, tulisannya Sahabat UAS. Sahabat UAS. Nah, ini dipakai ketika kajian di Madinah, di Mekah, dan pelaksanaan umrohnya. Jadi kalau kita ingin membedakan dia tergabung dengan umroh dengan Ustadz Somad atau tidak, dibuktikan dengan ini. Itu yang menjadi penandanya. Makanya ketika nanti di Mekah, di ballroom kita akan ada tabligh akbar, itu di pintu masuk kita lihat dulu. Kalau nggak pegang dan pakai syal ini, itu nggak boleh masuk karena terbatas pesertanya kan gitu. Kemudian ada bukunya, Ustadz, buku tanya jawab umroh, 66 tanya jawab tentang umroh. Ini tulisan langsung dari Ustadz Abdul Somad. Dan buku ini bercerita tentang tanya jawab jamaah selama ini. Jadi jamaah-jamaah yang melaksanakan umroh selama ini, setiap kali umroh selalu saja ada masalah. Masalah bagaimana lupa dengan niat, lupa kemudian melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam larangan umroh ya dan sebagainya, atau mungkin hal-hal lain lah, atau juga ada sejarah-sejarah tentang Jabal Uhud dan lain sebagainya, kemudian Masjid Nabawi dari masa ke masa ya. Jadi ini sangat lengkap. Insya Allah umrah bersama Ustadz Abdul Somad itu bukan hanya dapat nilai ibadahnya, tapi nilai ilmunya juga dapat dengan memahami buku yang kami berikan secara cuma-cuma kepada peserta yang tergabung dalam masuk dari paketnya itu ya Ustadz sudah include dengan paketnya tadi. Oke, Masya Allah. Nah pemirsa yang ingin melakukan perjalanan umroh VVIP bersama dengan Ustadz Abdul Somad, ini bisa langsung mendaftar di layar kaca Anda yang nantinya insya Allah akan diberangkatkan pada tanggal 18 Agustus 2026. Wah, ini tadi perbincangannya sangat menarik. Mungkin pemirsa di rumah juga udah nggak sabar gitu ya pengen daftar ya. Terima kasih banyak sebelumnya Ustadz Sandi, Ustadz Qurtubi dan juga Mas Dendi atas waktu dan juga sharing-sharingnya. Terima kasih banyak pemirsa telah menyaksikan Inspirasi Pagi. Saya Felicia Melinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.